Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Kopinya dari Glik. Ini adalah Gandok Gandola Lembang. Sedap banget pagi-pagi. Kita bahas soal security ya, kita coba. Jadi kita bahas lanjutan dari video sebelumnya. Sebetulnya kita cerita tentang pusat data nasional yang terjadi insiden. Tentang pusat data sudah kita bahas ya, linknya ada di tautan di bawah ini, nanti silakan dilihat ya kalau tentang pusat data itu apa dan seterusnya gitu ya. Nah ini pertama harus disclaimer dulu ya, saya ini tidak terlibat dalam desain, implementasi, operasional maupun investigasi dari kasus yang ada ini. Sehingga data yang saya peroleh ini data bukan first hand ya, tapi dari berbagai sumber yang kemudian saya melakukan deduksi terhadap data atau berita tersebut gitu ya. Jadi ini dulu ya kronologisnya yang saya pahami. Ini pas saya juga pergi ke luar negeri. Jadi saya keluar negeri tanggal berapanya ya? Saya lupa tuh. Jadi saya keluar negeri pas ininya pada nggak jalan. Jadi tanggal 20 Juni 2024 ini diketahui bahwa layanan PDNS, ini Pusat Data Nasional Sementara yang nomor 2 di Surabaya yang dikelola oleh Telkom Sigma dan Kemenkominfo tidak dapat diakses. Ini ketahuannya jam 4 pagi gitu ya. Jam 4 pagi imigrasi tidak dapat mengakses layanannya. Jadi di airport segala macam ya, imigrasi itu bingung, ini kok nggak bisa ngakses ini gitu ya layanannya. Kemudian pas ditelusuri, oh ternyata servernya nggak bisa diakses, aplikasi nggak bisa diakses, apa gitu ya, dikomunikasikan dengan penyelenggaranya, ternyata ada masalah. Nah ternyata baru dicek tidak hanya imigrasi, aplikasi dari persuratan ANRI ya, ini yang saya dapat peroleh SPSE, macam-macam ya, dan juga bahkan penerimaan mahasiswa baru nanti di kemudian hari berketahuan ini susah, ternyata nggak bisa diakses. Oke, jadi masalahnya apa? Oh ternyata Pusat Data Nasional itu terkena ransomware. Ransomware adalah bagian dari malware ya, malicious software yang melakukan enkripsi terhadap data yang ada di komputer kita. Kemudian yang terenkripsi tersebut tidak dapat dibuka, tidak dapat diakses. Nah kebetulan encryptionnya ini dari grup Brainchipper ya, ini variasi dari Lockbit 3.0. Nanti soal apa itu ya hypervisor segala macam itu nanti dilihat di tautan sebelumnya ya, di video sebelumnya. Saya silahkan linknya daripada nanti semuanya dijadiin satu di sini dan mengulang-ulang jadi panjang malah ya. Nah yang terkena adalah VMware ESXi yang digunakan untuk menyediakan layanan VM tersebut ya, layanan VM di atasnya. Jadi di bawahnya ada VM-nya, kemudian di atasnya ada terkena VM-nya. Ini kayaknya memang harusnya saya buat di sini juga ya. Sebentar, saya tambahkan gambarnya dulu ya. Saya teruskan aja gitu ya. Jadi yang terkenal adalah VMware. Jadi ini secara singkatnya begini ya. Ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan bahwa ada satu mesin besar ya, yang mana mesin ini digunakan untuk menyediakan layanan virtual machine. Nah, di jalannya di atasnya ini ada hypervisornya, adalah VMware ESXi. Yang di atasnya ada guest VM. Jadi tadi kalau misalnya yang kita sebut imigrasi, itu imigrasi salah satu VM-nya ini. Kemudian ada yang lain-lain ya, itu adalah VM ini. Jadi di atas ini ada banyak VM yang mana ini disediakan layanan ini oleh Kominfo yang dihosting di Telkom Sigma. Ya, jadi yang kena itu adalah ini. Nah, kita belum tahu yang kena adalah hypervisornya ini. Nah kita belum tahu apakah guest VM-nya di atasnya ini kena juga gitu ya. Tetapi kalau ketika hypervisornya ini tidak dapat diakses, maka ya otomatis di atasnya juga bisa diakses ya. Jadi ininya mati ya di atasnya ikut mati gitu. Nah jadi yang tadi imigrasi dia tidak bisa mengakses VM-nya dia. Itu ya. Jadi itu ya, jadi itu. Kita belum tahu VM-nya di atasnya kena nggak, ternyata kena juga sih nantinya. Nah mundur lagi nih. Jadi saya harus buatkan timeline ya. Tadi 20 ketahuannya,
mundur lagi, ternyata tanggal dilakukan analisis tanggal 17 Juni malam ini ya, ada penonaktifan Windows Defender. Ini saya nggak tahu Windows Defendernya yang di mana gitu ya. How-nya juga belum tahu. Apakah maksudnya di sini ada host OS-nya, jadi bukan hypervisor yang bare metal gitu. Apakah di sini ada host OS-nya ini menggunakan Windows gitu ya, di atasnya baru ada VMware. Jadi kesininya kena Windows Defender-nya kena di sininya. Saya nggak ngerti ya Windows Defender-nya kena di sininya sehingga ininya kena ransomware gitu atau bagaimana ya? Kalau Windows Defender ini Windows Defender di mana ya kalau di sini? Apakah di hypervisor-nya ini kan nggak ada OS-nya ya, jadi nggak ada Windows Defender-nya di sini harusnya ya. Nah kalau yang yang dimatikan Windows Defender-nya adalah di guest ini, yang kena hanya kemungkinan guest VM-nya ya, guest VM-nya di sini. Jadi VM yang di sini kena, jadi bukan bawahnya. Jadi ini antara hypervisor-nya ya, yang kena tadi, yang Defender yang dimatikan atau host OS-nya. How-nya kita juga belum tahu. Jadi ini banyak pertanyaan yang bagi saya. 17 kena, 20 baru ketahuan. Antara 17 dengan 20, ini kan 17-nya malam ya, jadi katakanlah tanggal 18 pagi, jadi 18, 19, harusnya udah ketahuan kan ya. 2 hari loh itu harusnya sudah ada ketahuan. Nah, 2 hari ini terjadi apa? Nah, di dalam 2 hari ini boleh jadi disedot dulu. Kalau dulu yang namanya ransomware itu langsung mengencrypt files atau hard disk. Kalau yang sekarang dia melakukan di-download dulu ya, exfiltration istilahnya gitu ya. Di-download dulu file-filenya, kemudian dari situ baru hard disknya di-encrypt ya. Nah, akibatnya, semua sistem yang menggunakan layanan PDNS tidak dapat diakses. Ini kita sebut namanya denial of service atau DOS. Jadi ini EXSI dienkripsi sehingga tidak dapat dibuka tanpa menggunakan password atau kunci keys. Kalau ditanya dampak kerugiannya, saya nggak tahu ya. Jadi ini bisnis proses belum tahu. Oke. Nah ini kan tadi ada 2 ya. Nah ini ternyata ini down the line ya nantinya. Saya membaca ini ini kalau nggak salah dari blognya Yohanes, disebutkan bahwa yang hypervisor-nya di-encrypt dengan menggunakan babuk ransomware. Kalau bahasa Sunda babuk itu dipukul ya, babuk ya. Nah yang saya baca-baca dari misalnya SentinelOne gitu ya, ini babuk ransomware-nya sebenarnya udah lama dan enkripsinya AES ya. Tapi kalau yang saya tangkap dari blognya Yohanes itu adalah ECC ya, Elliptic Curve Crypto System. Nah ini yang dipakai untuk karena dia public key ya, bukan private key crypto systemnya. Nah itu ya. Jadi ini, saya baca juga ya, babuk ransomware is typically spread through phishing emails without malicious attachment or links, malicious downloads, software vulnerabilities, and remote desktop protocol connection. Nah ini saya nggak ngerti ya. Ya jadi tapi dia bisa juga expose application. Jadi kalau saya lihat dari sini, balik lagi kan kalau yang kena hypervisor-nya, berarti kan kalau email nggak ada lah ya. Kan kalau hypervisor kita anggap bare metal gini, kan nggak ada operator yang buka ini dengan menggunakan email ya. Nah yang jadi email nggak ada ya, phishing nggak ada di sini ya, maksudnya begitu ya. Tetapi ada 2 kemungkinan lagi, yaitu ini dikelola dengan web-based application ini. Nah web-based-nya itu kena ya. Application-nya orang yang menggunakan web-based-nya itu kena, atau aplikasi hypervisor-nya ini bisa di-trojan dari remote yang web-based itu remote desktop-nya kena. Kalau ini di-trojan langsung si hypervisor-nya. Berarti ada direct routing ya secara network ke si hypervisor ini. Yang mana itu juga nggak benar berarti ya. Anyway, saya juga belum tahu ya. Nah, attackers are also known to exploit vulnerable and expose application. Nah, ini bisa juga ya kalau kita lihat ya. Nah, ini ada ini ya, ada bacaan yang lain. VM di atasnya, nah kalau yang saya tangkap ini juga dari bacaannya encrypted dengan lockbit, yang mana enkripsinya bisa macam-macam juga nih, yang apakah salsa 20 gitu ya, yang kita belum tahu ya. Tapi yang utamanya itu adalah hypervisor-nya dulu ya ini gitu. Oke. Nah, jadi masalah hypervisor ini tuh sebetulnya sudah lama ada ya. Jadi kalau kita lihat sudah ada sejak 2023 nih ya. Throughout early 2023, Sentinel Labs observed an increase of VMware EXSI ransomware based on Babuk, Babik. The Babuk leaks in September 2021 provided an unprecedented insight into the development operation of an organized ransomware group. Jadi ransomware group ini softwarenya source code-nya kelihatan. Jadi begitulah cara kerjanya gitu. Jadi ini dianalisis seperti itu. Jadi ini sebetulnya udah bocor tahun 2021 ya kodenya, sehingga orang bisa menganalisis dan
tahun 2023 tuh menyebar banyak. Nah, kita kenanya 2024. Jadi ini ada sedikit, ya ini harusnya hati-hati lah. Nah, assuming kita udah kena ya tadi 20 Juni udah kena ya. Biasanya kalau orang kena, data center kena, maka data center aplikasinya segala macam kita switch ke DRC, Disaster Recovery Center. Jadi biasanya ada pusat data, ada Disaster Recovery Center. Nah, kenapa tidak switch ke DRC? Nah, ini kita nggak tahu ya. Saya sendiri tidak tahu kenapa ini tidak berjalan. Sebentar. Ini saya tambahin, ini biar seru-seruan aja, biar ada gambar saya. Nggak penting-penting pisan Pak ya. Oke, anyway, kenapa tidak switch ke DRC? Yang katanya tadi ya PDNS 2 itu ada, kalau kita switch lagi tadi ya, kalau yang saya tangkap ya, ini sebentar, saya switch lagi. Ini maaf bolak-balik masih tidak tidak terstruktur ya. Ada PDNS 2 yang kena ya tadi itu ya, yang di Surabaya yang dikelola oleh Telkom Sigma. Kemudian ada yang ke-1 PDNS 1 di Serpong yang dikelola oleh Lintas Arta. Harusnya kan dia bisa switch ke yang di PDNS 1 ya. Kalau cold backup itu harusnya ada juga backupnya, nanti kita bahas soal itu. Harusnya kalau ini kena ya, yang PDNS 2 yang Surabaya kena harusnya switch ke Serpong. Kenapa itu tidak dilakukan ya? Ini juga menjadi pertanyaan bagi saya kan gitu ya. Kenapa kalau itu enggak? Responnya biasanya kita switch ya. Kalau orang biasanya kalau orang IT operation, kalau data centernya kena atau application yang di data center tidak berjalan, maka kita switch ke DRC-nya. Nah, ini timbul pertanyaan, apakah DRC-nya terkena ransomware juga? DRC-nya juga kena ransomware nih. Jadi ya ini total juga ya. Jadi dua-duanya kena. Ya nggak bisa diapa-apain ya. Atau bisa jadi antara DC dengan DRC beda. Ini saya dengar-dengar juga bahwa DC-nya menggunakan VMware, DRC-nya menggunakan OpenStack ya. Karena tadi sehingga tidak mudah dilakukan sinkronisasi karena teknologinya beda ya. Harusnya sih gampang ya, bukan gampang ya. Harusnya bisa dilakukan dengan segera, tidak gampang tapi bisa gitu ya. Atau malah nggak ada DRC-nya. DRC-nya sendiri belum tersedia. Nah ini juga, atau apa lagi ya, ini nggak tahu kenapa kok nggak switch gitu ya. Nah untuk switch dari DC ke DRC memang tidak mudah. Dulu ada satu bank kecil yang mana kalau dia DC-nya ini, dia switch ke DRC itu kecepatannya 8 menit ya pindah DAC. Ada satu bank besar ya, yang dia nggak bisa 8 menit ya. Switch antara DC ke DRC itu saya lupa ya, 5 jam atau berapa ya. Karena dia harus banyak lah ya, harus di switch tapi 5 jam gitu. Tapi artinya tidak berhari-hari ya bisa melakukan, bisa antara DC dengan DRC itu memang ini isu terpisah ya, tapi nggak tahu kenapa ya. Kemudian biasanya respons terhadap malware, maka kita reinstall semuanya gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa switch tadi, nggak bisa jalan ke backup, reinstall semua, maka kita melakukan restore. Kita pasang softwarenya kembali, kita masukin datanya lagi dengan asumsi ada backup yang baik. Nah ini masih bingung ya backupnya. Yang pertama itu kan harus ada backup dari si hypervisornya sendiri ya. Karena hypervisornya juga nggak ada backupnya. Jadi kenapa nggak ada backupnya? Kemudian di atasnya masing-masing VM atau masing-masing kementerian, lembaga, daerah, ya itu semuanya itu masing-masing kan harusnya melakukan backup sendiri gitu ya. Jadi ini masih bertanya ya. Jadi masing-masing harus melakukan backup. Jadi tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab keduanya gitu. Nah ini ternyata diketahui bahwa backup, kebanyakan yang punya VM itu tidak punya backup. Ada masalah teknis kemungkinan dan juga adalah masalah non teknis. Karena yang saya tangkap ada beberapa yang tidak boleh melakukan ini saya nggak tahu yang pengadaan untuk backup. Karena semuanya harus dikelola decentralized, jadi tidak boleh pengadaan. Maksudnya kalau dia mengadakan backup, jadi sebetulnya dia melanggar juga ya. Jadi ini bingung ya jadi ininya. Ada hal non teknis yang di dalam situ ya. Oke, nggak bisa restore segala macam, jadi bingung. Nah, ya sudah, harusnya ya sudah. Kita reinstall aja, jebret, start from fresh, ya. Wah ini memang, start from fresh. Datanya ada nggak ya? Kalau punya backup bisa di restore gini. Udah. Terus, nah baru ada kabar. Yang ini yang saya juga bingung nih ya. Si crackernya itu membuat public statement ya bahwa ya we will give you the keys for free. Jadi ini dia bilang recruit expert lah ya, spesialis gitu-gitu ya. Jadi jadi dia bilang ini kuncinya dibalikin lagi ya. Tapi kalau mau donasi ke we leave Monero wallet for donations kalau ada gitu ya.
Kalau enggak ya sudah, kalau enggak apa-apa. Tapi kuncinya akan dibagikan tanggal 2 Juli. Jadi tadi 20 kena ya. Pertanyaannya, kalau kunci sudah diberikan itu bisa dipakai muka belum ya? Kan kalau kuncinya tadi untuk hypervisor yang dibuka kan dia bisa membuat muka EXE-nya, berarti di atasnya bisa dipasang lagi gitu ya. Tuh bisa nggak dipakai untuk muka ya, kuncinya itu pertanyaannya itu. Yang kedua, di kunci program yang dipakai untuk ini kuncinya gitu ya, program yang dipakai untuk melakukan dekripsi ini ada Trojan horse-nya atau ada susupan baru nggak gitu ya. Ya ini setelah hasil analisis kemungkinan tidak. Jadi hasil analisis oleh beberapa orang ya yang para expert dari Yohanes, mungkin Teguh juga ya. ESXi kunci dibuka bisa muka bisa. Ada Trojan ya kemungkinan tidak. Apakah ada VM yang terkunci? Tidak tahu. Nah kemungkinan ada juga yang dicerita lain bahwa ada VM yang ini ya. Jadi masing-masing pengguna memasang kembali VM yang fresh install. Jadi ini yang saya tangkap gitu. Jadi oke lah diberikan kembali, tapi silahkan pasang sendiri-sendiri lagi, kemudian di harden dulu ya. Oke. Jadi harden sistem sehingga tidak disusupi dengan modus yang sama. Ini di VM-VM-nya atas, hypervisornya tentu saja di harden oleh penyedia jasa masing-masing VM. Yang buahnya tadi itu harus diajarin untuk mengharden sistem, memperkuat sistem. Maksudnya harden itu memperkuat yang nggak penting-penting di disable gitu ya. Nah ini yang menjadi masalah adalah KL masing-masing itu belum tentu memiliki security expert yang dapat melakukan ini ya. Makanya disediakan script-script untuk melakukan hardening yang menurut saya masih perlu direview lagi ya. Sebetulnya masih belum optimal ya. Jadi itu yang saya pahami ya dari beberapa teman-teman. Lain-lain diberitakan bahwa sebagian besar pengguna tidak melakukan backup keseluruhan. Ini tadi ya. Tapi ini kan cerita lain ya. Ya, terus yang lain-lain detail timeline saya harus buat timeline ya, harusnya 17 kena ini 20 ini ya. Jadi meskipun ceritanya diketahui 20 tapi 17 kenapa, 18 kenapa, 19 kenapa, 21, 22, 23 sampai 2 Juli sampai kunci diberikan itu harus kita tetap buat timeline. Mungkin ada yang berbaik hati mau membuatkan timeline itu ya. Bagus lah ya, nanti kita belajar bersama-sama. Yang penting apa lesson learn gitu ya. Nah, ini ada lagi berita terkait lain tapi ini nggak ada hubungannya dengan yang hypervisor ya. Ini ada berita terungkap akses ke server pusat data nasional pakai password ini. Ini bukan yang hypervisornya ya. Jadi ini judulnya agak clickbait juga ya. Jadi judul kurang tepat. Dokumen yang diduga diunggah oleh orang dalam di situs sebagai dokumen skrip ya ke server milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Yang ini yang admin Pager 1 2 3 4 ini tuh adalah admin tadi ya, salah satu server, salah satu VM di atas. Gitu ya. Jadi ini memang ya kalau ini jelek passwordnya. Tapi ini bukan hypervisor ya, jadi masih VM ya. Oke. Lesson learn-nya nih. Nah, ini lesson learn-nya apa untuk kita belajar bersama-sama ya. Hasil forensik memang tadi ya tidak perlu dipublikasikan. Mungkin BSSN melakukan forensik dengan Kominfo, mungkin juga dengan Telkom Sigma, mungkin juga dengan expert yang lain, saya nggak tahu ya karena saya nggak ikut tadi ceritanya. Tidak perlu dipublikasikan, tetapi lesson learn harus diajarkan. Apa sih? Contoh tadi lesson learn berarti SOP kita tidak punya yang bagus ya, masing-masing baik penyedia jasa maupun masing-masing tidak memiliki SOP yang bagus ya, harusnya gimana-gimana. Monitoring juga mungkin kurang bagus, harus diperbaiki. Terus kita yang sudah kelihatan paling parah itu backup and restore kita itu belum ada ya. Masing-masing jadi harus melakukan backup dan restore. Nah ini tidak mudah ya backup dan restore itu, saya ulang lagi tidak mudah. Sebagai orang operation dulu yang melakukan ini, ya itu paling menyebalkan ya kalau dalam operation ya gitu ya. Lesson learn lain adalah yang masih belum terbuka adalah bagaimana intruder masuk pertama kalinya, kelemahan apa yang digunakan. Karena ini gini ya, masalahnya gini. Nanti ini kalau kita pasang, install lagi ya kalau masalahnya sama akan tetap sama saja. Gitu ya. Jadi harus ada lesson learn-nya, ini belajar bersama. Ini uang sekolahnya mahal ya, uang sekolah kita mahal ya. Oke. Semoga itu menjawab. Nah, ini ada referensi berapa dari SentinelOne segala macam ya. Terus kemudian ini dari mana-mana ya tentang reverse engineering decryptor babuknya ini ya dari Yohanes ya, ini ya blognya dia. Kemudian tadi ada berapa computer security incident handling kan. Kayaknya harusnya saya sertakan. Saya ngajar kuliah ya incident handling. Mahasiswanya sedikit, kalau S2 mahasiswanya mungkin hanya belasan ya, jadi memang terbatas mahasiswanya. Anyway, ini ada slide-slide tambahan yang mana kayaknya nggak perlu ya, tapi nanti ini saya gunakan untuk keperluan pribadi saya.
Saya balikan lagi dulu. Maaf, ini slide-nya saya harus berhentikan dulu supaya layar saya bisa kembali lagi. Nah, jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan ya tentang PDNS, kasus PDNS 2024 yang saya ketahui. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita bersama, lesson learn. Bukan berarti tuduh mundur salah menyalahkan, tapi ada yang bilang Pak harus ada yang bertanggung jawab. Ya betul. Jadi gini, ada yang jahat, memang ada jahat gitu ya. Tapi ini bukan jahat, lalai. Lalai juga harus ada tetap yang dijewer ya. Siapapun ini ya harus bertanggung jawab. Kemudian juga lesson learn. Apa yang bisa kita pelajari dari situ semua. Supaya kita menjadi lebih baik semuanya, gitu, belajar bersama. Demikianlah ini dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kopi saya sudah dingin. Habis sampai tetes. Anyway, sehat semuanya ya.